Audio Jungle. Dialog sudah juga Tuhan ngaku boleh patut toruho alai sudah naserepi maroha Indona sai di Asia siho parhatana gogo di taloon dihagi dihono hami sude yana ngoli di tapohate nang utamu akai tokto. Shalom, Horas Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan saat ini pun kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, renungan harian HKBP pada hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2024 diambil dari 5 Musa 23 ayat 6. Alai dang olo Jahoba de Batam manolopi hata ni si Bileam. Lam di pabalik Jahoba de Batam burai gabe pasu-pasu di ho. Ala holong rohani Jahoba de Batam midaho. Di dalam bahasa Indonesia, Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, siapakah Bileam? Bileam bukanlah orang Israel. Ia tinggal di tepi sungai Efrat. Ia adalah juru tenung atau sihir. Profesi ini pada umumnya dibayar untuk mengutuk orang-orang dengan tenung. Siapakah Balak? Balak adalah raja negeri Moab. Ketika ia melihat bangsa Israel yang begitu banyak berkemah di negerinya, ia menjadi gentar, sebab ia mendengar bahwa bangsa Israel telah mengalahkan bangsa-bangsa lain di sekitar negerinya. Oleh sebab itu ia memanggil dan akan membayar Bileam dengan upah yang besar untuk mengutuki bangsa Israel. Namun seperti apa yang ada di nats kita pada hari ini, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu
telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Menjalani hidup pada zaman modern ini tentu mempunyai tanggung jawab yang berat, seperti biaya sekolah anak-anak, kesehatan, serta masalah makan dan minum tiap hari. Tentu semuanya harus membutuhkan uang supaya bisa menjawab semua pergumulan hidup yang didapatinya. Masalah-masalah yang dialami bukan saja membuat kita khawatir, melainkan membuat kita hilang harapan serta goyah iman kepada Yesus. Bahkan yang lebih lagi, kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah janjinya kepada kita yang telah percaya kepada Dia? Inilah manusiawi kita. Kita mempunyai batas kesabaran dan kesanggupan dalam menjalani hidup dalam dunia ini. Namun, apakah kita akan ada dalam kecemasan serta goyah iman? Tentunya tidak. Kita harus mampu bangkit dan percaya kepada Yesus. Jangan takut, sebab Tuhan Yesus mampu mengubah masalahmu menjadi berkat. Marilah kita belajar dari Yusuf. Walaupun banyak masalah yang datang, dia tetap sabar dalam menjalani hidupnya. Dia tetap percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan Allah. Banyak masalah yang dia alami. Bahkan sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Dibuang ke sumur, dijual, dipenjara, bahkan difitnah. Apakah dia menyerah atau menyalahkan Tuhan? Tentunya tidak, bukan? Alkitab dengan jelas mengatakan dia tetap percaya kepada Tuhan Allah. Beratnya masalah yang dialami oleh Yusuf tidak membuat dia berpaling meninggalkan Tuhan Allah atau mencari kesenangan dunia yang seperti kita lakukan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Dia selalu percaya bahwa kebaikan Tuhan akan datang pada waktunya. Mujizat Tuhan akan selalu hadir dalam hidupnya. Bahkan dia tidak pernah mengandalkan manusia, sebab baginya manusia adalah makhluk yang lemah, yang sama seperti dia, yang tidak mungkin memberikan keselamatan baginya di saat hidup dalam kekhawatiran. Jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Itu ada dalam Mazmur 146 ayat 3. Hadapilah dan jalanilah hari ini bersama Tuhan. Ia telah mengubah kutuk menjadi berkat. Kegagalan diubah Tuhan menjadi kesuksesan. Duka cita menjadi sukacita. Dan kekalahan menjadi kemenangan. Tuhan bisa juga menggunakan orang lain untuk memberkati kita hari ini. Sebagai manusia, janganlah takut akan kehidupan yang kita jalani, tetapi kuatkan hati dan percaya bahwa masalah yang datang dalam hidup kita akan digantikan Tuhan dengan berkat yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk kami tidak khawatir akan segala hal. Karena kami percaya Engkau akan mengubah segala kutuk menjadi berkat. Kuatkan kami Bapa, agar kami tidak jatuh dalam kekhawatiran dalam menjalani hari-hari kami, dalam kehidupan kami. Demikian juga di hari ini, kami mengucapkan syukur dan bersukacita atas umur yang Engkau telah tambahkan tepat pada hari ini. Kepada inang kami, Sintua Nyonya Huta Barat, Lindung Boru Huta Balian,
Inang Nyonya Simatupang Yanti Ruth Boru Pasaribu, dan juga anak kami Silvi Clara Junika Boru Sinaga. Kiranya untuk hari-hari ke depan Engkau juga tetap menyertai mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka. Lancarkan setiap usaha yang dijalankan, dan juga untuk anak kami Silvi, baik itu di dalam pendidikannya, Engkau juga mampukan dia untuk dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Dan juga Engkau yang berkati mereka di dalam keluarga mereka masing-masing. Sebagai ibu, menjadi panutan bagi anak-anak. Terima kasih Bapa atas umur yang Kau tambahkan kepada inang kami dan juga anak kami. Demikian juga ya Bapa untuk jemaat MUHKBP Delta Mas. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Mohon lawatan Tuhan juga kepada saudara-saudara kami yang saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga kepada yang lemah, yang merasa lemah saat ini, Tuhan kuatkan. Dan mereka yang merasa dalam keadaan susah, kiranya Tuhan hiburkan. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang merasa putus asa, Engkau berikan semangat yang baru. Dan demikian juga saudara kami yang saat ini mungkin terikat terbelenggu dosa. Kiranya Tuhanlah melepaskan mereka dan memberi kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.